Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Perselingkuhan liar suamiku, bagian ke-18. Balasan untuk para pengkhianat. Maman dan Mila memutuskan untuk memulai hidup baru di kampung halaman Mila, di daerah Indramayu. Mila meminta Maman untuk membeli rumah mewah yang ada di sana. Dengan senang hati Maman mengabulkan permintaannya. Duh enak banget hidupku, dari jongos mendadak jadi sultan. Gak sia-sia aku ngeluarin uang 1 juta buat ngedukunin Maman. Hasilnya sangat memuaskan, gantinya berkali-kali lipat, gumamnya seraya tersenyum-senyum. Besok kamu antar aku ya, aku ingin membuka usaha kedai bakso dan jus di sini. Iya bang, sekarang kita istirahat dulu. Abang pasti capek, ajak Mila seraya merangkul suaminya. Sebulan sudah Maman berumah tangga dengan Mila, begitupun dengan usaha jualan baksonya. Bang, minta uang, ucap Mila dengan santainya. Maman mendongak menatap istrinya. Uang mulu, memangnya buat apa sih? Buat shopping lah, bang, sahut Mila santai. Shopping terus tiap hari, memangnya kamu gak bosen apa shopping mulu? Udah sih tinggal kasih aja, pelit amat. Bentak Mila. Maman menggeleng, tiba-tiba saja ia teringat Lina. Seumur-umur baru kali ini aku punya istri yang berani bentak-bentak suami. Dari semua wanita yang aku kenal, memang Lina lah yang paling baik, gumamnya. Bukan begitu, kedaiku yang sekarang kan gak seramai yang dulu. Kalau uangnya terus dihambur-hamburin, bisa-bisa aku bangkrut. Kamu ini kerjaannya kelayaban terus. Aku suruh buat bantu-bantu bikin dagangan buat di kedai gak mau, beda sama Lina. Mila tertawa. Haha, sayangnya Lina sudah tidak mau sama kamu. Sudahlah bang, terima saja istrimu yang sekarang, ucap Mila seraya mengelus pundak suaminya. Maman mengelus dada. Ya Allah, sabarkan aku dalam menghadapi istriku, gumamnya. Mana bang uangnya? Pinta Mila menengadahkan tangan. Tak mau terus berdebat, Maman pun mengalah. Ia merogoh dompet yang ia simpan di dalam saku celananya. Mila tersenyum. 1 juta ya, bang. Ancur dah kalau begini terus, sahut Maman, seraya menghitung uang sesuai permintaan istrinya. 2 tahun sudah Lina ditinggal Maman. Kini, hanya ketiga anaknya lah yang Lina punya. Suaminya memilih untuk pergi, demi wanita yang baru saja ia kenal, yang tak lain adalah karyawatinya sendiri. Ia sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dia meninggal dalam keadaan jauh dari Allah. Sebagai anak, Lina telah berusaha mencoba untuk terus mengingatkan ibunya, supaya mau sholat dan banyak mengingat Allah. Tapi, dia tak pernah mau mendengar nasihat anaknya. Ia lebih memilih untuk meraung kesakitan daripada berzikir. Hingga akhirnya, dia meninggal dalam keadaan jauh dari mengingat Allah. Sementara harta peninggalan dia, semuanya dikuasai oleh Andi, adik tiri Lina. Meski seharusnya Lina lah yang lebih berhak menerimanya, mengingat Lina lah yang selama ini merawat dia dan bolak-balik membawanya ke rumah sakit. Tapi, Lina tak mau jika harus bertengkar gara-gara warisan. Ia lebih memilih mengikhlaskannya, menjaga sebuah persaudaraan supaya tetap utuh. Meski tanpa warisan, rezekinya tetap mengalir langsung dari Allah. Walau ia harus memulai semuanya dari bawah lagi. Lina menjual perhiasannya, untuk modal usaha kedai bakso dan jusnya tetap berlanjut. Karena suaminya telah membawa kabur semua uang hasil berjualannya selama ini. Tapi Allah telah menggantinya, Lina tetap bisa sukses meski tanpa kehadiran seorang suami di sisinya. Sementara di tempat lain, Maman menghampiri para warga yang sedang melakukan jadwal ronda. Ia bingung harus tinggal di mana, mengingat ia sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Pak, bolehkah aku ikut tinggal di pos ronda ini? Aku gak punya tempat untuk tinggal, ucap Maman sendu. Gimana Pak? Tanya para warga kepada Jamal ketua RW yang kebetulan sedang melaksanakan jadwal ronda. Jamal terdiam sejenak, ia merasa kasihan dengan Maman. Dulu waktu pertama kali datang ke kampungnya, Maman mempunyai mobil dan mampu membeli rumah mewah. Tapi sekarang hidupnya berubah drastis, ia jatuh miskin. Uangnya habis untuk biaya berobat almarhumah istrinya yang tiba-tiba jatuh sakit dan lumpuh.
Usahanya bangkrut, sehingga semua hartanya habis terjual. Akhirnya, Jamal pun memutuskan untuk membolehkan Maman untuk tinggal di pos ronda. Boleh aja, pos ini kan sengaja dibuat untuk umum, jadi kamu boleh ikut tinggal di sini. Ucap Jamal seraya menatap warganya yang lain. Warga yang lain pun ikut setuju, mengingat Maman bukan orang jahat. Iya boleh men, hitung-hitung nemenin yang lagi ronda, sahut para warga. Alhamdulillah. Setidaknya ia masih mempunyai tempat untuk tinggal, meski hanya tinggal di sebuah pos ronda. Sementara untuk makan, ia berencana akan mencari rongsokan agar bisa ia jual, dan uangnya bisa ia gunakan untuk membeli makanan. Sepanjang malam, Maman menemani para warga yang sedang melaksanakan jadwal ronda. Men, kamu ini aslinya orang mana? Tanya salah seorang warga. Maman menunduk, tiba-tiba saja raut wajahnya menjadi sedih. Ia pun menceritakan semuanya. Aku orang Bandung, tapi aku tak mungkin pulang ke sana. Aku sudah tidak punya keluarga, orang tuaku sudah meninggal. Sebenarnya, aku mempunyai istri dan 3 orang anak, hanya saja aku tak berani menemui mereka. Aku sudah membuat kesalahan besar, aku merasa malu untuk pulang. Aku pun tak yakin mereka akan memaafkanku, mengingat kesalahan yang sudah kuperbuat sangat fatal. Aku sudah tergoda oleh Mila, dan membawa kabur uang hasil usaha yang selama ini aku kumpulkan bersama istri pertamaku. Tak tahu kenapa, aku memilih untuk meninggalkan istriku, padahal sebelumnya aku tak pernah tertarik dan tergoda oleh Mila. Tapi aku malah memulai hidup baru dengan almarhumah Mila. Ucap Maman sendu, tak terasa air matanya menetes. Akhirnya aku tahu dari Mila, saat ia mau meninggal. Ia meminta maaf kepadaku karena ia telah mendukunkanku agar tergila-gila pada Mila. Ucap Maman panjang lebar. Para warga membelalakan mata, perkataan Maman barusan berhasil membuat mereka terkejut. Mereka tak menyangka jika almarhumah Mila tega merebut suami orang, tanpa memikirkan perasaan anak-anak dan istrini. Padahal, Mila dikenal sebagai wanita yang lugu, tapi di balik keluguannya ternyata ia sudah berbuat jahat dengan merebut suami orang. Jamal merasa iba mendengar perkataan Maman, ia pun mencoba untuk menguatkan Maman. Aku ikut prihatin mendengarnya, sabar ya men, ucap Jamal seraya menepuk bahu Maman. Maman mengangguk. Mungkin ini semua adalah karma untukku. Aku memang pantas mendapatkan ini semua, karena aku telah berbuat zolim kepada istri dan anak-anakku. Sekarang aku menyesal telah meninggalkan mereka, dan penyesalanku sudah tidak ada artinya lagi. Semuanya sudah terlambat, mereka tidak akan mau memaafkanku. Aku sudah terlalu sering menyakiti hati mereka, ucapnya sendu. Maman pun tak kuasa menahan kesedihan, hingga akhirnya tangisnya pun pecah. Maman telah mendapatkan ganjaran yang setimpal akibat perbuatannya selama ini. Uangnya habis, ia sudah jatuh miskin dan menjadi gembel. Sekarang, ia sudah tidak punya apa-apa dan hidup sebatang kara. Setelah hampir 25 tahun pergi tanpa kabar. Kini, Endah kembali datang. Ia berniat untuk menemui Maman dan anak-anaknya. Ia ingin meminta maaf, ia sangat menyesal, sudah meninggalkan anak dan suaminya begitu saja. Endah datang ke rumah Maman yang dulu, ia terus memperhatikan keadaan di sekitarnya. Semuanya tampak berubah, rumah bambu milik Maman pun, kini sudah menjadi rumah bata. Dari kejauhan, Heni terus memperhatikan Endah. Itu orang kenapa terus memperhatikan rumahku, gumamnya. Maaf cari siapa? Tanya Heni heran. Dek. Endah terkejut, ia sedang asyik melamun tiba-tiba ada orang yang menyapa. Maaf teh. Mamanya ada? Tanya Endah. Wah Maman gak ada. Rumah ini sudah dijual sejak 25 tahun silam, jawab Heni. Endah terdiam. Jadi Maman sudah pindah. Kira-kira pergi kemana ya? Apa ke rumah Lina yang dulu? Gumamnya tampak penuh kebingungan. Oh ya sudah, terima kasih, kalau begitu, aku pergi dulu. Saat itu juga, Endah berangkat ke rumah Lina. Ia berharap, Lina masih ada di sana, agar Endah bisa kembali bertemu dengan Maman dan Hafidz. Lina sedang menyapu halaman rumahnya. Tiba-tiba ia terkejut, ketika melihat sosok yang dulu pernah hadir, dan menorehkan luka di kehidupannya.
Meski sudah puluhan tahun tak bertemu, tapi Lina masih ingat betul bahwa orang itu adalah Endah. Lina terus memperhatikan Endah, dan ia merasa heran dengan perut buncit Endah. Kenapa wanita Dajjal itu datang ke sini lagi? Mana kelihatan kayak orang hamil lagi, gumamnya. Hai, Lin, sapa Endah. Sok kenal, lo, gumam Lina dalam hati kesalnya. Lina tak menjawab sapaan Endah. Lin, boleh aku berbicara sesuatu sama kamu? Ya sudah, ayo masuk, ajak Lina. Meski Lina masih merasa kesal, tapi tak ada salahnya aku tahu maksud kedatangannya. Toh sekarang sudah tak ada hubungan apa-apa lagi, baik sama Maman maupun Endah. Fikir Lina, seraya masuk rumahnya. Silahkan duduk, aku mau ngambil minum dulu. Ucap Lina, seraya berlalu pergi menuju dapur. Endah memperhatikan rumah Lina, ia sangat takjub melihat pemandangan di dalam rumah Lina. Rumah Lina sekarang sangat besar dan mewah. Rumahnya sangat rapi, dan banyak perabotan mahal di dalamnya. Gila, rumahnya bagus banget, mewah lagi, gumam Endah seraya berdecak kagum. Lina kembali dengan membawa kue bolu, serta minuman. Hebat ya, sekarang kamu sudah jadi orang yang sukses. Oh iya, ngomong-ngomong Maman, dan anak-anak pada kemana? Tanya Endah, seraya celingukan, mencari keberadaan Maman dan yang lainnya. Lina mendongkak ketika Endah menyebut nama Maman. Ia mulai menceritakan semuanya. Maman sudah tidak tinggal di sini. Aku dan Maman sudah lama berpisah, kira-kira 15 tahun yang lalu. Dulu, pernah bertemu saat nyekar di kuburan Ibu Maryam. Ia sempat meminta maaf, aku memaafkan kesalahannya. Tapi, tidak untuk kembali padanya. Lina pun mengingat kembali waktu hari Lebaran, saat ia dan anak-anaknya nyekar ke kuburan almarhumah mertuanya. Walau bagaimanapun, Maryam adalah nenek dari anak-anaknya. Lin, sapa Maman. Lina dan anak-anaknya pun menoleh. Deg. Lina mendadak kaget. Saat mengetahui Maman sudah berada di hadapannya. Tiba-tiba Maman berlutut di hadapan Lina. Lin, maafin aku. Aku tahu aku sudah banyak bersalah sama kamu. Sebelum pergi aku ingin meminta maaf sama kamu dan anak-anak. Aku janji, setelah aku kerja, aku akan mengganti semua hartamu yang dulu pernah aku bawa kabur. Ucap Maman penuh penyesalan. Lina membuang muka. Rasanya, ia sudah tak sudi lagi, bertemu dengan mantan suaminya itu. Sudahlah. Aku sudah melupakan semuanya. Jadi, kamu gak perlu menggantinya. Kalau begitu aku pulang dulu, ucap Lina seraya berlalu pergi dari hadapan Maman. Maaf ayah, aku kecewa sama ayah. Gumam Raffi, Rifa, dan Hafiza. Maman terdiam, seketika tubuhnya menjadi lemas. Ia bersimpuh di hadapan makan ibunya, ia memang patut dibenci. Mengingat terlalu banyak luka yang ia torehkan kepada Lina dan anak-anaknya. Bu, maafkan aku. Selama ini aku sudah menjadi anak yang durhaka. Aku pun sudah melakukan banyak kesalahan. Sehingga Lina dan anak-anak sudah tak mau lagi memaafkanku. Sekarang, aku akan pergi merantau. Aku sengaja datang ke sini untuk meminta doa sama ibu. Mohon doanya, Bu. Aku akan pergi dari sini dan menghabiskan sisa hidupku dengan bekerja. Begitulah kejadiannya, saat aku bertemu terakhir kalinya dengan Maman. Ucap Lina, seraya menghela nafas panjang. Endah terdiam mendengar cerita panjang lebar dari Lina. Ada rasa kasihan juga dalam hati Endah pada Maman. Tapi apalah daya, ia pun sekarang lagi kesusahan. Terus, Hafidz kemana? Apa dia ikut dengan Maman? Tanya Endah. Kemana aja kamu selama ini? Dia kan sudah meninggal, sahut Lina. Endah membelalakan mata, ia sangat terkejut mendengar perkataan Lina. Jadi, anakku sudah meninggal? Tanya Endah tak percaya, seketika tubuhnya menjadi lemas. Hafidz, maafkan Mama, selama ini Mama sudah tak peduli sama kamu, gumamnya. Kamu itu, sebenarnya dari mana? Tanya Lina merasa heran. Selama ini aku bekerja di Arab, dan inilah hasilnya. Jawab Endah seraya menunjuk perutnya yang sudah buncit. Dan setelah anak ini lahir, aku akan memberikannya kepada orang lain. Lina membelalakan mata. Gila kamu. Selama ini,
Kamu sudah meninggalkan Hafiz dan Nadia. Sekarang Allah memberimu kepercayaan lagi. Kamu gak mau merawatnya juga? Kesal Lina. Aku harus bekerja. Kalau aku merawat anak ini, aku mau makan dari mana? Apa kamu mau merawat anak ini? Tanya Endah penuh harap. Sigap, Lina menggeleng. Enggak deh, kasih sama orang yang lebih membutuhkan saja. Tolak Lina. Lina sudah tahu dengan sifat Endah. Kalau ia merawat anaknya, Endah pasti akan terus memeras Lina. Ya sudah kalau begitu, aku pergi dulu. Ucap Endah seraya berlalu pergi dari hadapan Lina. Ya gagal deh memeras Lina, gerutu Endah dalam hatinya. Tapi masih ada satu harapan. Ada Bu Rumi yang bisa aku peras, aku harus segera pergi ke sana, tekadnya. Endah memutuskan untuk pergi ke rumah Rumi saat itu juga, ia berharap bisa bertemu dengan Nadia anaknya. Maaf Bu, mau cari siapa? Tanya si pemilik rumah. Bu Ruminya ada? Tanya Endah, seraya celingukan mencari keberadaan Rumi dan anaknya. Bu Rumi sudah pindah, gak tahu pindah kemana. Rumah ini sudah saya beli, sahut si pemilik rumah. Oh, ya sudah kalau begitu, aku pergi dulu. Ucap Endah seraya berlalu pergi. Sialan, si Rumi main pindah saja. Sepertinya dia sudah punya firasat, kalau suatu saat aku akan kembali. Aar gagal deh rencanaku. Gerutu Endah kesal. Endah pun memutuskan untuk kembali ke kontrakannya di Jakarta. Sepanjang perjalanan, Endah terus melamun. Harapannya gagal, ia tidak bisa lagi bertemu dengan anak-anaknya. Hafiz telah pergi untuk selama-lamanya dan Nadia sudah pindah rumah. Rumi membawanya pergi entah kemana. Niat hati ingin melihat anak-anak, dan memeras Rumi, nyatanya malah gagal. Kalau begini caranya, mau tidak mau aku harus kembali bekerja, gumamnya. Sementara Andi, kini ia kembali menjadi miskin. Semua harta warisan peninggalan ibunya yang ia rebut dari Lina, sudah habis tak tersisa. Ia sudah menabrak rumah orang beserta pemiliknya, sehingga ia harus menjual rumah peninggalan dia untuk mengganti rugi dan membiayai pemiliknya sampai sembuh. Semua orang yang dulu pernah menyakiti Lina, sudah mendapatkan balasan dari perbuatannya. Sekarang mereka hidup dengan penderitaannya masing-masing. Dan Lina, tetap memilih untuk tidak menikah lagi, ia hanya ingin fokus menjalankan usahanya. Tamat. Terima kasih sudah menonton cerita ini, yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata-kata maupun pengucapan dalam membacanya. Cerita ini hanya fiktif, murni hanya sebagai hiburan semata. Terima kasih. Wassalam.